Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Longlanuk Channel, apa kabar semuanya? Saya doakan semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun, serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Di video kali ini, saya akan memperlihatkan atau mempraktikkan cara pencampuran atau penerapan serta pengaplikasian pakan hijauan yang biasa saya gunakan di kandang saya, beserta dengan bahan-bahan yang umum kita gunakan, yang ada di sekitar kita. Sebelum kita masuk kepada video inti, silakan teman-teman untuk mengikuti tata cara yang ada pada intro berikut ini. Terima kasih sebelumnya. Baik, jadi di bagian kali ini saya mencoba untuk memperlihatkan bahan-bahan hijauan apa saja yang saya gunakan. Di antaranya adalah daun pepaya. Jadi kita tahu sendiri manfaat daun pepaya ini dapat merangsang nafsu makan ternak kita. Kemudian saya juga di bahan berikutnya menggunakan daun kelor. Seperti yang kita tahu bahwa daun kelor ini memiliki kandungan protein yang cukup tinggi. Jadi untuk lebih detailnya teman-teman bisa browsing ya. Saya secara garis besar saja saya sampaikan bahan-bahannya apa saja yang saya gunakan di kandang saya. Kemudian yang berikutnya saya juga memiliki daun kunyit. Jadi daun kunyit ini juga saya gunakan untuk tambahan campuran hijauan ini. Berikutnya saya juga memiliki limbah kacang panjang. Jadi kacang-kacangan ini sangat baik ya untuk merangsang produktivitas atau pertumbuhan ternak kita. Jadi kalau diindukkan itu untuk produktivitas berupa telur barangkali ya kalau untuk indukan. Kemudian untuk jika pembesaran itu untuk merangsang atau mempercepat proses pembesaran. Nah, sekedar info atau mengingatkan untuk teman-teman yang ingin mempraktekkan pakan hijauan ini, sebaiknya pakan hijauan yang kita pilih itu jangan yang sudah terlanjur busuk atau sudah hancur ya. Kemudian sebelum kita melakukan pencacahan seperti yang di video sudah kita cacah, kita potong kecil-kecil. Sebaiknya kita pastikan hijauan ini dalam keadaan bersih ya, dalam keadaan bersih kita bersihkan baru kita cacah. Kemudian di pakan hijauan, bahkan di setiap pakan saya tidak mesti pakan hijauan, saya juga selalu menambahkan jamu atau empon-empon. Jadi ini tujuannya bukan hanya menjaga daya tahan tubuh ternak kita semata, tetapi juga harapannya dapat menekan bibit penyakit atau membunuh bakteri yang terkandung di dalam pakan itu sendiri. Seperti itu. Kemudian saya juga menambahkan E4. Saya menambahkan E4 di dalam cairan tersebut, jadi air, terus jamu, kemudian E4. Untuk takarannya bisa yang terlihat seperti video ya. Nah, jadi itu harapannya masing-masing. Jamu tadi sudah, sekarang E4. E4 itu tujuannya untuk memaksimalkan pencernaan. Jadi kalau pencernaan itu maksimal, penyerapan nutrisi juga maksimal. Harapannya perkembangan atau pertumbuhan si ayam itu jauh lebih baik. Seperti itu teman-teman. Karena kita tahu sendiri kandungan dari E4 itu adalah bakteri pengurai. Bakteri yang baik untuk pencernaan, seperti itu. Nah, dan ini seperti ini langkahnya seperti yang terlihat di video. Saya biasanya setelah saya cacah, saya campurkan dengan larutan, kemudian saya remas-remas. Ini agar mudah ketika dimakan oleh ternak kita. Kemudian saya di sini menggunakan pur ayam ya atau pakan pabrikan dengan protein 22%. Kemudian saya tambahkan dedak. Nah, untuk meningkatkan lagi nilai nutrisinya, saya tambahkan dengan mineral atau salah satunya top mix ya, agar nutrisi pakan kita ini tetap terjaga seperti itu. Nah, seperti yang teman-teman lihat ya. Kemudian kita aduk rata sampai merata. Kemudian pakan ini tidak terlalu basah, juga tidak terlalu kering. Jadi kurang lebih seperti yang terlihat di video lah ya, lembab seperti itu. Ini untuk memudahkan juga ayam-ayam kita untuk memakan pakan ini, seperti itu. Tambahan satu lagi, jadi saya tidak merekomendasikan pakan ini untuk ternak kita atau ayam kita yang di bawah atau yang usianya di bawah 1 bulan ya.
karena kandungan protein pakan ini itu di bawah dari 20%. Jadi biasanya saya kalau tanpa menggunakan hijauan itu perbandingannya 50%, 50%. 50% dedak, 50% pur. Jadi ketemu proteinnya kurang lebih atau maksimalnya 17%. Itulah kenapa saya tidak merekomendasikan pakan ini untuk ayam pada masa pertumbuhan. Beda dengan masa pembesaran. Itu masih masih kita toleransi dengan protein 17%, ya, seperti itu. Tapi kalau saya menggunakan pakan hijauan ini teman-teman, saya biasanya hijauan ini untuk komposisinya saya masukkan 5-10% ke dalam pakan saya. Ya, seperti itu. Maksimal 10%, minimalnya ya bisa 5%, seperti itu. Jadi kalau teman-teman mau bertanya komposisinya seperti itu ya. Kemudian alhamdulillah pakan ini cukup efektif, artinya ayam-ayam juga tetap bertelur. Untuk ayam pembesaran juga tidak ada masalah. Pencernaan bagus, penyerapan makanan juga bagus. Alhamdulillah teman-teman. Jadi bisa teman-teman praktekkan, cuman saran saya kalau teman-teman mau beralih atau mengganti pakan seperti ini, itu jangan langsung 100%, tapi berangsur-angsur, perlahan, seperti itu ya. Misalnya di treatment terlebih dahulu, seperti itu. Kalau langsung tiba-tiba diganti yang biasanya pakai pakan pabrikan, langsung teman-teman ganti dengan 50%, ada 50% pur atau ditambah lagi dengan hijauan, langsung teman-teman berikan, biasanya ayam ini responnya akan tidak begitu baik ya, karena perubahan pakan. Dan yang kita khawatirkan, ternak kita akan stres sehingga mengganggu produksinya, seperti itu, atau pertumbuhan, karena stres tadi itu, stres karena pakan. Jadi hati-hati dalam memilih pakan atau menerapkan pakan pada ayam kita. Kalau kita mau ganti pakan, jadi harus berangsur perlahan, seperti itu. Jadi mulai dari 10%, masuk 20%, sampai sepenuhnya 100% menggunakan pakan yang alternatif seperti ini. Itu cukup untuk sekedar info saja untuk teman-teman ya. Ketika kita menggunakan pakan alternatif seperti ini, maka hal-hal yang saya sampaikan di awal itu harus benar-benar teman-teman perhatikan. Jadi jangan sampai kita membuat pakan alternatif dengan tujuannya lebih murah, lebih mudah, namun nilai nutrisinya rendah. Jadi itu percuma, murah, mudah, dan tidak bernutrisi. Itu sama saja bohong, sama saja percuma. Jadi untuk apa murah dan mudah kalau tidak ada efek baiknya kepada ternak kita, seperti itu ya. Jadi silakan teman-teman bereksperimen membuat pakan yang sesuai dengan standar kebutuhan gizi atau kebutuhan nutrisi yang dibutuhkan oleh ayam. Seperti itu. Jadi sekarang sebenarnya sudah sangat mudah, mau kita dapatkan informasi yang seperti apa itu sangat mudah. Bagaimana caranya? Browsing di internet bisa, berkunjung atau silaturahmi ke peternak-peternak lain juga bisa, seperti itu. Kemudian bagaimana cara menghitung pakan atau nutrisi pakan sudah pernah saya buatkan di video saya sebelumnya. Silahkan teman-teman masuk ke profil saya, lihat di video, silahkan di browsing di situ formulasi pakan, seperti itu. Jadi saya ketika meracik pakan itu tidak asal meracik, tetapi saya lihat dulu seperti apa nutrisi pakan ini. Jadi semua ada pertimbangannya. Tidak hanya sampai di sana, kita juga menambahkan beberapa pendukungnya seperti probiotik. Probiotik itu ya seperti yang tadi E4 itu bisa kita katakan probiotik. Kemudian juga kita tambahkan dengan jamu-jamuan untuk menjaga daya tahan tubuh ternak kita. Ada sebagai penangkal stres, sebagai juga antibodi, seperti itu. Kemudian menekan bibit penyakit dari dalam tubuh dan seterusnya, seperti itu. Nah, jadi masih ada lagi trik berikutnya, yaitu di air minum, tapi itu nanti akan saya sampaikan di video berikutnya, seperti itu. Nah, jadi ini yang terlihat. Jadi pakan yang kita buat ini tidak hanya untuk ayam. Kalau saya tidak hanya saya berikan kepada ternak saya atau kepada ayam saya saja, tetapi ini juga saya berikan kepada entok-entok saya yang ada di kandang. Nah, jadi seperti ini penampakannya. Kan asik
gitu loh. Jadi kandang saya yang panggung itu kalau ada pakan yang terjatuh langsung dimakan oleh mentoknya. Sebenarnya mentoknya sudah saya kasih makan seperti itu. Cuman ya untuk membersihkan sisa pakan yang jatuh kan daripada mubazir, dibersihkan oleh mentoknya seperti itu. Nah ini coba lihat, semuanya sudah bersih, iya kan? Alhamdulillah. Sekian dari saya teman-teman, semoga video ini bermanfaat dan cukup membantu teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Ya, kita tidak tahu ke depannya subscribe-nya teman-teman ini akan menjadi amal jariah untuk teman-teman nantinya. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.